pagi dan selamat datang para peserta audiensi hearing online DPRD Kota Malang pada agenda Kanal Mafia 2.0. Sebelumnya, saya menghimbau kepada para peserta untuk dapat menyalakan kameranya terlebih dahulu dan dapat mengganti tampilan nama menjadi peserta _ nama. Terima kasih. Baik, sebelum memulai acara, saya ingatkan sekali lagi, dimohon untuk segera menginformasikan kepada rekannya yang belum hadir untuk segera hadir, karena acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Dr. Anus Muhammad Rozikin MAP, selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Yang saya hormati, Bapak Loh Mahfud S, selaku perwakilan dari DPRD Kota Malang, Komisi B, Ketua Fraksi Damai Demokrasi Indonesia, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Kak Ahmad Vindi, Ketua Pelaksana sekaligus Ketua Rombongan, rekan-rekan panitia, dan seluruh peserta audiensi hearing online DPRD Kota Malang. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa bertemu pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Baik, saya ucapkan selamat datang di acara audiensi hearing online DPRD Kota Malang, Kanal Mafia 2.0. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya, perkenalkan, saya Firda Diana Putri sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara dimulai pagi ini hingga berakhir nanti. Baik, bagaimana kabarnya teman-teman peserta? Semoga kita senantiasa dapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Saya ucapkan terima kasih kepada peserta yang sudah hadir pada pagi hari ini untuk acara audiensi hearing online DPRD Kota Malang. Sebelum acara dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah usai. Setelah ini, saya akan membacakan peraturan audiensi hearing online DPRD Kota Malang, Kanal Mafia 2.0. Kepada panitia yang bertugas, dipersilahkan. Baik, sudah terlihat. Peraturan hearing online DPRD Kota Malang, Kanal Mafia 2.0. Yang pertama, memasuki ruang Zoom meeting 15 menit sebelum acara dimulai. Selanjutnya, mengaktifkan kamera selama acara berlangsung. Kemudian, memahami materi dengan baik dan benar. Selanjutnya, mengikuti rangkaian audiensi hingga akhir dengan baik. Mengisi link presensi pada akhir acara. Berpakaian sopan dan rapi, lalu mencatat isi audiensi. Selanjutnya, jangan menghidupkan mic tanpa dipersilahkan. Jangan terlambat memasuki ruang Zoom. Jangan mengganggu jalannya audiensi. Jangan tidur saat acara berlangsung. Jangan menggunakan selain nama asli pada Zoom. Kemudian jangan mengganggu peserta Zoom lain. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara audiensi hearing online DPRD Kota Malang pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Kemudian sambutan-sambutan. Selanjutnya, pemaparan dari perwakilan peserta sekaligus sharing isu dengan DPRD Kota Malang. Kemudian pembacaan kesimpulan, selanjutnya penyerahan sertifikat, dan yang terakhir penutup. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk mengikuti dengan hikmat. Selanjutnya, kita memasuki ke rangkaian acara ketiga, yakni sambutan. Yang pertama, sambutan Ketua Pelaksana Kanal Mafia 2.0 sekaligus menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan kami. Kepada Saudara Raihan Sani, dipersilahkan. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon maaf, MC Mbak Firda atas waktunya. Bapak Pembangunan Indonesia pernah berkata, berani melakukan suatu kebaikan lebih baik daripada sekedar menguasai dalil-dalilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam cinta, salam perjuangan, salam pembangunan, dan salam eco-development. Dan atas nama cinta, kita berjuang untuk majunya sebuah pembangunan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya hari ini kita bisa bertemu secara virtual maupun hybrid pada acara audiensi hearing online bersama DPRD Kota Malang dengan keadaan insya Allah sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Rozigin MAP selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Administrasi, Saudara Ahmad Vindi Radian selaku Presbem Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya 2022, dan juga yang saya hormati pula Bapak Haji Loh Mahfud SS selaku anggota DPRD Kota Malang, partisipan dan volunteer yang hadir berada di Zoom meeting maupun di live Zoom BEM via UB yang berbahagia. Tak lupa juga terima kasih rekan-rekan panitia yang sampai saat ini menyelenggarakan acara dengan sangat baik. Saya Muhammad Rehan Sania Zura selaku Ketua Pelaksana Kanal Mafia 2.0 dan juga Ketua Rombongan audiensi pada pagi hari ini yang akan memaparkan maksud dan tujuan kita melakukan hearing ini. Atas nama panitia, saya mewakili kolega yang bertugas di balik layar maupun di depan audiens dan penerima audiens di tengah kesibukan pada pagi hari ini. Perlu diketahui juga teman-teman, Kanal Mafia 2022
Kementerian Kajian Strategis dengan beberapa rangkaian yang bergerak dalam bidang kajian analisis kebijakan dengan tujuan dapat memberikan manfaat kepada pembuat kebijakan dan mengimplementasikan peran mahasiswa yaitu kontrol sosial. Singkatnya, acara ini adalah rangkaian ketiga dari total 4 rangkaian yang menjadi jalan ikhtiar kita untuk melakukan pencerdasan internal maupun eksternal mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi maupun khalayak umum untuk ikut serta sumbangsi intelektualitas mahasiswa terhadap permasalahan di Kota Malang dari para volunteer maupun peserta yang sudah membuat policy brief yang isinya permasalahan dan ada rekomendasi kebijakan yang nantinya akan kita usulkan oleh legislator di Kota Malang. Tak lupa dan media pembelajaran penerapan dari teori kebijakan publik maupun penyampaian aspirasi mahasiswa dan masyarakat terkait pembangunan di Kota Malang. Audiensi hearing ini bertemakan optimalisasi kebijakan pembangunan pemerintahan Kota Malang. Kalau kita memilih tema ini tidak lain dan tidak bukan untuk saling berdialektika tentang permasalahan di Kota Malang yang kita rasa memerlukan sebuah birokrasi maupun penanganan yang baik pula. Selanjutnya, maksud dan tujuan kita ingin berdiskusi dengan legislator terkait dengan apa yang kami rasakan dan kami akan sampaikan pada pagi hari ini, tentunya terkait pembangunan di Kota Malang. Selanjutnya, maksud dan tujuan kita adalah ikut serta andil dalam implementasi dari tema Kota Malang yang ke-108, yaitu kolaborasi, akselerasi, dan bangkit bersama dengan energi yang dialirkan lewat kolaborasi akan melahirkan momentum percepatan pembangunan ekonomi dan pencapaian pembangunan masyarakat lewat program-program, kegiatan inisiatif dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Juga ingin istilahnya berkontribusi dalam teori yang kita pelajari di bangku perkuliahan, sehingga kita mewadahi untuk para insan akademis mendengar secara langsung tanggapan dari pembuat kebijakan atau legislator itu sendiri. Selanjutnya, kita juga ingin Kota Malang lebih baik, layaknya kita sebagai anak yang sowan kepada bapaknya untuk selalu belajar kepada ayahnya, karena kita tahu rindu di mana sebuah keluarga mempunyai rasa keharmonisan terhadap sebuah permasalahan. Inilah sih karena Mafia 2.0 bersama DPRD Kota Malang. Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, yang sekaligus merupakan proses pembangunan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Pemerintah Kota Malang berhasil meraih predikat terbaik ketiga untuk kategori kota dalam penghargaan pembangunan daerah atau PDD tahun nasional. Penghargaan ini diberikan kepada pemerintah daerah dengan perencanaan, pencapaian, dan inovasi pembangunan terbaik. Namun, masalah-masalah klasik seperti banjir dan macet sampai sekarang masih belum terselesaikan. Bahkan di kawasan Kelurahan Purwanto, Jalan Karya Barat, banjir menggenangi sejumlah rumah warga. Penutupan sementara jembatan penghubung antara Telogomas dan Tunggul Wulung ini dilakukan pada Jumat lalu untuk mencegah agar jembatan tidak dilalui. Pagar penutup terpasang di ujung jembatan. Sebuah spanduk bertuliskan penutupan sementara jembatan juga terpasang. Jadi,
perkembangan pembangunan terkininya akan disampaikan oleh rekan Erwin Wicaksono, wartawan Surya Malang yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Erwin. Mari kita kawal bersama audiensi hearing online bersama DPRD Kota Malang. Selanjutnya permasalahan yang akan kami sampaikan adalah yang pertama ada optimalisasi pembangunan tata kelola wilayah pasar induk Gadang. Seperti diketahui, tata kelola wilayah Malang masih memerlukan banyak perbaikan. Salah satunya terjadi di wilayah Gadang, tepatnya di sekitar area pasar induk Gadang yang tata kelolanya masih berantakan. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, yakni ada kurangnya revitalisasi pasar yang mulai memakai badan jalan untuk berjualan yang membuat jalan semakin sempit dan menimbulkan macet. Lalu yang kedua, ada jalan berulang di Kabupaten Malang. Infrastruktur jalan di Kota Malang dan Kota Malang memang sudah banyak dilakukan, kan pembangunan saluran air atau drainase. Hal ini berdasarkan keadaan kerusakan jalan di berbagai wilayah Kabupaten Malang. Rata-rata kerusakan jalan tersebut jadi karena tidak adanya drainase, sehingga membuat jalan tergenang banjir dan merusak struktur jalan tersebut. Itulah rentetan dari apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini, dan ringkasan eksekutif yang saya sampaikan, dan lebih lanjut detailing kelompok. Atas nama pribadi, saya mengapresiasi yang sebesar-besarnya pada rekan-rekan panitia yang telah menyelenggarakan audiensi hearing online Kanal Mafia 2.0 dengan sangat baik hingga hari ini. Saya mewakili panitia yang bertugas mengucapkan mohon maaf jikalau dalam penyelenggaraan acara ini masih jauh dikatakan sempurna. Harapan besar untuk teman-teman sekalian agar bisa ikut aktif andil dalam mengawal Kanal Mafia dari penyerahan policy brief hingga audiensi ke DPRD Kota Malang, hingga rekomendasi kebijakan yang kita usulkan menjadi terrealisasi dengan baik. Oleh karena itu, saya mengajak jangan ragu, jangan takut untuk berani berpendapat dengan menanyakan hal yang masih menjadi tanda tanya di benak kalian. Izinkan saya untuk menutup ini dengan kladik pantun, tak ada pembangunan yang datang secara tiba-tiba. Pembangunan datang bagi mereka yang memiliki rencana. Salam cinta dari kami, Panitia Kanal Mafia, untuk pembangunan Kota Malang makmur sejahtera. Sekian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Raihan Sani atas penyampaiannya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya 2022 kepada Saudara Ahmad Vindi, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat kepada Pak Dr. Muhammad Rosikin MAP selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan. Yang saya hormati kepada Bapak Luk Mahfud SS selaku perwakilan dari DPRD Kota Malang, serta yang saya banggakan panitia penyelenggara audiensi hearing online DPRD Kota Malang Kanal Mafia kali ini. Kita bacakan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul secara dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya ucapkan kepada teman-teman panitia yang telah berupaya mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan ini. Kegiatan ini dengan tujuan untuk mendukung kontribusi kepada pemerintah melalui beberapa rekomendasi kebijakan dan policy brief demi mengoptimalkan dari sebuah kebijakan yang ada. Maka dari itu, saya harapkan dari kegiatan ini kita semua dapat memahami dan mengetahui proses hearing dan dapat mengimplementasikan intelektual mahasiswa untuk kontribusi di kebijakan pemerintah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Ahmad Vindi atas penyampaiannya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya kepada Bapak Dr. Andus Muhammad Rozikin MAP, dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Rasa syukur kita panjatkan kepada Allah. Dengan nikmat Allah maka kebaikan menjadi sempurna. Insya Allah yang kita gagas, yang kita bicarakan di webinar pada siang ini ada sesuatu yang positif, sesuatu yang bermanfaat sebagai karakter mahasiswa yang kritis terhadap pesan-pesan fikih dibicarakan, dicarikan solusinya, kemudian disampaikan kepada pengambil keputusan. Pertama, saya minta maaf, kondisinya mungkin kurang menyenangkan. Saya sekarang jadi tamu di Pemkab Lamongan. Jadi saya baru masuk ruangan ini. Ya, karena tadi berangkat dari Malang jam 7, istirahat di perjalanan ada setengah jam, terus tadi masukkan ke Pemkab Malang. Dalam rangka untuk silaturahmi, menyambung kerjasama. Kebetulan Pak Bupati Lamongan, alumni VIA, rekan saya, sahabat saya. Kemudian ada 5 orang pejabat publik di Kabupaten Lamongan ini menjadi mahasiswa S3 di VIA UI. Apa yang hendak saya sampaikan ini, bahwa pengakuan dari Pak Bupati Lamongan, Dr. Mbak Nur, bahwa belajar kebijakan pabrik itu penting. Tapi lebih penting lagi adalah bagaimana pembelajaran kebijakan pabrik itu bisa dipraktekkan. Bukan diimplementasikan, dipraktekkan. Saya melihat apa yang kita gagas dan kita bicarakan pada siang ini adalah merupakan upaya mewujud nyatakan kepedulian kita terhadap persoalan publik, lantas kita bicarakan. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Bupati Lamongan pas. Kita punya ilmunya, dengan ilmu itu sebagai pisau, kita baca problem publik, problem sosial, yang tadi sudah dibicarakan oleh Ketua Panitia, dan kemudian kita bicarakan, kita analisis, lantas rekomendasi. Rekomendasi ini kemudian disampaikan kepada Dewan, karena memang Dewan adalah wakil rakyat yang setiap waktu menerima aspirasi kita. Saudara sekalian, saya berterima kasih atas kegiatan ini. Oleh karenanya, BEM, panitia, saya sangat mengapresiasi. Dan besok insya Allah dilanjutkan ke DPR Jatim, sehingga insya Allah kegiatan positif untuk semuanya, untuk mahasiswa positif, untuk kampus positif, dan bapak-bapak kita, wakil rakyat kita di Dewan, baik di DPRD Kota Malang maupun di DPRD Provinsi, insya Allah sangat terbuka untuk itu. Mereka wakil kita menunggu kehadiran kita. Kita adalah termasuk kelompok kepentingan. Tapi kelompok kepentingan kita tidak arogan orang kampus. Sistemis, pekerjaannya, cara berpikirnya. Tentu dari pihak Dewan akan welcome. Oleh karena saya sangat berterima kasih atas fasilitas bagi anak-anak saya oleh anggota Dewan, bahwa Polisi Brief ini memberikan pembelajaran yang luar biasa. Tentu bahwa karena pengalaman yang belum banyak, jika nanti diskusinya masih kurang mendalam, mohon pada teman-teman yang terlibat, teman-teman anggota Dewan, memaklumi. Karena anak saya ini perlu belajar lebih banyak, lebih mendalam. Kita dipahamkan bahwa proses pembelajaran ke depan, mahasiswa dijalankan 4C. Jadi kalau orang hebat punya 4C katanya. C yang pertama adalah kreatif. Kreativitas. Kreativitas itu menghasilkan inovasi. Di kebijakan itu, kalau kebijakannya tidak bagus, maka dilakukan reformasi, lakukan inovasi. Kan begitu. Untuk melakukan reformasi dan inovasi kebijakan, maka perlu kreativitas. Dan salah satu yang punya daya kreatif tinggi adalah mahasiswa. Satu.
C yang kedua adalah critical thinking. Kritis terhadap persoalan-persoalan publik, lantas memberikan masukan yang kondusif, yang konstruktif. Tidak turun jalan kemudian merusak, itu sudah enggak zamannya. Hari ini adalah pola berpikir yang sistematis disampaikan sebagai bentuk kritik akan diterima oleh siapapun, termasuk oleh Dewan. Dan Dewan memerlukan itu untuk masukan. Dewan pasti membaca aspirasi anak-anak kita, mahasiswa kita, sehingga apa yang dilakukan sekarang ini adalah sebagai kritik thinking itu adalah hal positif dan kondusif. Yang ketiga adalah yang disebut komunikasi. Kalian hebat tapi tidak mampu komunikasi dengan baik, nggak jadi hebat. Hari ini kalian belajar mengkomunikasikan ide kalian tentang persoalan publik, sampaikan kepada forum ini, ada Dewan dan sebagainya sebagai policy. Jadi komunikasi itu sangat-sangat diperlukan. Hal yang bagus dikomunikasi dengan buruk ditolak. Jadi anak-anakku, para mahasiswa, kalian sudah bagus, sekarang belajar mengkomunikasikan apa yang jadi pemikiran dengan bagus, sehingga nanti diterima oleh Dewan. Ya. Yang bagus tidak dengan bagus ditolak, pahamilah itu. Jadi harus belajar berkomunikasi dengan bagus. Yang terakhir adalah yang disebut kolaboratif. Di kebijakan publik nggak bisa berdiri sendiri, mesti muncul kolaboratif. Bersama-sama gitu. Paling tidak bisalah pentahelix. Ada pemerintah, ada masyarakat, ada orang kampus, ada swasta, kan begitu. Dewan termasuk dalamnya menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan untuk membangun lebih baik Republik ini, membangun lebih baik Kota Malang. Tadi disebutkan Pasar Gadang, sudah lama Pasar Gadang itu. Nah, barangkali duduk bersama antara anak-anak kampus dengan Dewan untuk cari solusinya agar Kota Gadang itu tidak seperti itu selama ini. Dulu jadi pasar tidak jadi, pasar itu tak jadi karena ada persoalan politik barangkali itu. Mahasiswa turun dikasih kesempatan oleh Dewan, difasilitasi Dewan, carilah ini kita mau bicara. Mahasiswa tidak punya kepentingan politik, tidak punya kepentingan ekonomi, tidak. Mahasiswa hanya bagaimana bangsa itu lebih baik dengan cara mahasiswa. Oleh karenanya beberapa persoalan yang tadi diundang tadi itu ada hal yang sangat positif dibicarakan dalam policy briefing. Bismillahirrahmanirrahim. Memohon rahmatnya Allah, semoga kegiatan audiensi hearing online DPRD Kota Malang dengan mahasiswa mudah-mudahan membawa masukan yang bagus, diimplementasikan nantinya dengan bagus juga. Sehingga Kota Malang, kota tercinta kita, menjadi lebih baik siapapun pemimpinnya. Demikian, bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan bahwa audiensi hearing ini dilangsungkan dan mudah-mudahan punya manfaat untuk semua. Mohon maaf, setelah ini saya live kembali ke ruangan karena kita hearing dengan Pemda di sini untuk keperluan di kampus juga. Ya. Selamat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andus Muhammad Rozikin MAP atas sambutannya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan perwakilan DPRD Kota Malang, Komisi B, Ketua Fraksi Damai Demokrasi Indonesia. Kepada Bapak Loh Mahfud SS, dipersilahkan. Terima kasih pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Jelas, Bapak. Jelas, Bapak. Oke. Salam sejahtera buat kita semua. Om Santi Santium, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Yang kami hormati Pak Roziki, juga Mas Raihan, serta Ketua PEM ya, dan jajarta para mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Untuk demikian dari diskusi kita pagi hari ini,
ada dua hal yang tadi disampaikan. Terima kasih. Saya ulangi bahwa saya sangat berbangga ketika para mahasiswa juga ikut serta di dalam rangka bangun Kota Malang. Saat ini saya ada di kendaraan ini. Jadi saya lagi sama dengan Pak Rozikin, kunjungan sekaligus ada acara kunjungan kerja ke Solo, tepatnya di Karanganyar, yang mendiskusikan tentang topik terkini yaitu tentang LKPJ Wali Kota, APBD 2021, kemudian juga kita sedang lagi membahas tentang pansus pengelolaan keuangan daerah, yang ini juga harus dikomunikasikan dengan daerah-daerah yang sudah lebih dulu membahasnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Rozikin tadi, bahwa patut saya berbangga bahwa para mahasiswa ikut serta di dalam rangka proses atau memberikan satu input positif terhadap pelaksanaan program pembangunan di Kota Malang. Ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan konsep pentahelik tadi itu yang disampaikan oleh Pak Roziki, yaitu ada keterkaitan secara simultan masyarakat, pemerintah, akademisi, stakeholder, dan sebagainya, itu dalam rangka ikut serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Sesuai kewenangan, sesuai tugas, sesuai tupoksi, tugas pokok dan fungsinya. Nah, dalam hal ini, saudara-saudaraku, para mahasiswa memberikan topik kepada saya tentang pasar gadang yang sedianya tadi disampaikan bahwa dalam kacamata umum itu terbengkalai, kemudian kumuh, semeraut, dan saya rasa banyak hal yang negatif dalam artian kurang ideal begitu di pandangan mata kita semua. Ini tidak kita pungkiri. Sebetulnya kita ada 3 pasar yang seperti pasar gadang itu. Yang satu adalah pasar Blimbing, kemudian pasar besar, kemudian pasar gadang itu sendiri. Yang itu semuanya sistem ada keterkaitan dengan pihak ketiga, yaitu dengan sistem kerjasama PGS itu, bangun guna serah, atau yang bisa dikenal dengan BOT, dengan masa kerjasama 30 tahun. Jadi pasar gadang itu diputuskan seingat saya itu di 2010, tapi perjanjian kerjasama itu ditandatangani itu pada tanggal 13 Juni 2013 dengan PT Patra Berkah Itkoni. Jadi, nah, kemudian saya ingin memberikan penjelasan secara singkat bahwa pasar gadang yang kita lihat saat ini itu dulunya ada terminal di situ, kemudian pasar. Nah, dalam perjanjian kerjasama itu semuanya menjadi areal pasar. Ya, terminal pindah ke terminal Hamid Rusdi, dan di situ semuanya menjadi pasar induk gadang. Nah, disitulah PT Patra Berkah Itko dan kepercayaan untuk pengelolaan pasar induk gadang itu agar lebih baik dengan konsep ide yang telah disampaikan dan disetujui oleh DPR. Namun kemudian dalam perjalanannya banyak hal persoalan yang tidak sempat dibicarakan di awalnya mungkin. Itu muncul di saat di saat berjalannya
sudah disetujui persetujuan kerjasama, baru beberapa muncul ada tanah masyarakat yang di dalamnya, kemudian ada administrasi perpajakan yang belum dilunasi, kemudian juga ada persoalan-persoalan lain antara pedagang dengan pihak ketiga yang tidak terselesaikan. Halo Bapak. Salat ini, sehingga kami Maaf Pak, sinyalnya kurang stabil. halo, Pak, sudah. Nah, sudah ya. Jadi akhirnya di situ banyak hal yang terjadi. Badan jalan dipakai lapak ya, banyak hal. Jadi inilah saudara-saudaraku para mahasiswa yang saya banggakan bahwa komunikasi dan kemudian ketertiban administrasi di dalam rangka membangun Kota Malang ini amat sangat diperlukan, Nah, sehingga adik-adik yang di VIA ini menjadi tumpuan harapan kita ke depan, sehingga kesalahan-kesalahan masa lalu dengan administrasi yang berantakan itu menjadi kemacetan, memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap kemacetan pembangunan yang ada di kota ataupun dimanapun berada. Jadi itu, sehingga di sekarang ini kota Pasar Gadang sudah tahun keberapa ya? Kalau 2010 sampai 2000 berapa sekarang ini? 2022 ya. Sekitar 12 tahun lebih ya. Itu terbengkalai. Maka banyak kerugian-kerugian yang didapatkan oleh pemerintah. Yang pertama ya pasarnya kumuh, masyarakatnya kurang sejahtera, dengan fasilitas apa adanya, dan ini saya rasa butuh suatu perbaikan. Kemudian yang kedua, ada pasar Blimbing. Ya. Pasar Blimbing pun juga demikian. Dalam yang sama ditandatangani bekerja sama dengan PT KIS. Jadi PT KIS ini konsorsium, ada 3 PT di situ, yang kemudian ingin membangun pasar tradisional ini untuk menjadi pasar semi, jadi pasar perpaduan tradisional dengan pasar modern, jadi begitu. Tapi saya waktu itu sebagai ketua fraksi juga, fraksi Partai Amanat Nasional, saya dengan konsep itu nggak setuju, sehingga kami di voting kalah. Ya, kami di voting, ada 3 partai waktu itu yang tidak setuju, Partai PKS, PAN dengan PKB yang tidak setuju. Nah, kenapa kami tidak setuju? Nah, inilah dinamika politik bahwa kita berpandangan, kita masing-masing memiliki pandangan yang berbeda. Kita memiliki satu gagasan yang juga berbeda dalam politik. Bapak. Ya, halo. Waktu sambutan tersisa 1 menit. Oh ya. Oh ini sambutan Mas Jan ya, belum pemaparan ya. Bapak. Oh siap ya. Ya oke. Jadi itulah saudara-saudaraku, ya cukup berbangga dengan keterlibatan ya, walaupun ini tidak dalam bentuk yang sangat formal ya, karena kehadiran saya di sana dan sebagainya. Tapi saya cukup berbangga dan saya cukup apresiasi, dan disinilah peran daripada mahasiswa untuk
meningkatkan komunikasi dan berpartisipasi di dalam rangka pembangunan di daerah. Terima kasih. Saya mohon maaf tadi salah, saya pikir langsung pemaparan. Tapi itu adalah prolog, nanti kita akan bahas detail dari pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara tentang hal-hal yang dilontarkan. Terima kasih sambutan ini, apresiasi sekali sekali pada semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada atas penyampaiannya. Telah hadir bersama kami Bapak Loh Mahfud SS sebagai perwakilan DPRD Kota Malang Komisi B, Ketua Fraksi Damai Demokrasi Indonesia. Assalamualaikum Pak Mahfud. Bisa terdengar? Halo? Halo Bapak. Halo? Ya. Baik, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Suara saya bisa ditangkap ya? Bisa. Saya lagi di jalan, itu lagi di berjalan mobil. Baik, semoga senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, ya, Pak. Amin, amin, amin. Ya. Sebelum memasuki diskusi sama Bapak Mahfud, saya akan membacakan CV dari Bapak Mahfud terlebih dahulu. Pada panitia yang bertugas, sudah. CV dari Mahfud SS, DPRD Kota Malang. Riwayat pendidikan, beliau pernah mondok di Pondok Pesantren Darussalam Gontor pada tahun 1990, kemudian melanjutkan studinya di STIBA pada tahun 1994. Pekerjaan beliau, DPRD Kota Malang Komisi B, kemudian mengasuh Pondok Pesantren Al-Munawaroh, selanjutnya Ketua Fraksi Damai Demokrasi Indonesia DPRD Kota Malang. Pekerjaan lainnya, pendiri Asosiasi Nasional Pariwisata. Selanjutnya, kita bisa mulai pemaparan policy brief oleh setiap kelompok, sekaligus diskusi dengan DPRD Kota Malang. Baik, dari kelompok 1, apakah sudah siap? Sudah siap. Tanpa berlama-lama lagi, kepada kelompok 1 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami perwakilan dari kelompok Muhammad Hatta. Saya Vanessa dan teman saya. Saya Arya Sanjaya. Kami akan memaparkan policy brief tentang jalan berlubang di Kabupaten Malang. Langsung saja. Izin saya untuk memaparkan bagian dalam peningkatan masyarakat. Hal tersebut tidak lepas dari jalan yang merupakan salah satu bagian dari infrastruktur yang harus dibangun oleh pembangunan transportasi. Dampaknya akan merombak pada perputaran ekonomi yang pesat, ekonomi warga yang semakin meningkat. Dan itu dengan jalan baik, kendaraan bisa dikatakan berkurang karena beberapa daerah Kabupaten Malang yang memiliki jalan rusak memicu kecelakaan. Pembangunan infrastruktur jalan di kota Kabupaten Malang memang sudah banyak dilakukan, namun seringkali pembangunan jalan tersebut tidak memperhatikan pembangunan saluran air. Hal ini berdasarkan jalan wilayah Kabupaten di Malang Raya. Jalan tersebut terjadi karena tidak adanya drainase, sehingga membuat jalan tergenang banjir dan merusak struktur jalan tersebut. Selain itu juga mengutip dari 2002 bahwa keadaan jalan di Malang Raya sangat mengkhawatirkan dan tidak sedikit juga warga menyampaikan aspirasi terkait jalan tersebut. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur ini harus dilaksanakan pemerintah secepatnya karena juga bisa mendongkrak ekonomi juga dan juga memberikan keamanan. Selanjutnya, konteks dan pentingnya masalah. Yang pertama, permasalahan tentang infrastruktur memang tidak ada habisnya terjadi di negara Indonesia. Runtutan masalah terus terjadi dan menjadi semakin besar.
Lalu dengan dari banyaknya keluhan masyarakat yang resah akan akses jalan yang berlubang tersebut, karena seperti yang kita tahu persoalan ini bukan suatu perkara yang kecil, persoalan seperti ini dapat menimbulkan sebuah dampak yang merugikan seperti kecelakaan karena jalan yang tidak rata, banjir karena peletakan drainase yang merusak jalan menjadi berlubang. Lalu sebenarnya pemerintah sudah mengupayakan untuk memperbaiki kondisi jalan, tetapi seperti yang kita ketahui saat ini masih banyak jalan yang belum dibenahi. Titik jalan tersebut ada di sepanjang jalan Desa Sumberjo, Kecamatan Pagak, kawasan jalur Lingkar Barat, hingga depan Raya Ampel Dento, Kecamatan Pakis. Masyarakat menuntut akan penanganan untuk jalan dapat direalisasikan sehingga para warga yang menggunakan bisa berlintas dengan nyaman. Selanjutnya, saya izin menyampaikan terkait kritis terhadap pemilihan kebijakan. Yang pertama adalah terkait konteks. Yang pertama terkait infrastruktur yang masih tidak ada habisnya, kemudian juga diteruskan dengan berbagai keluhan dari masyarakat yang disampaikan hingga terdengar oleh beberapa pimpinan di pusat. Salah satunya adalah dari mantan Wakil Presiden yaitu Pak Yusuf Kalla, di mana mengkritik terkait pembangunan infrastruktur dan revitalisasi infrastruktur yang ada di Indonesia. Menurutnya, infrastruktur merupakan bagian penting yang perlu didanai dan diberikan modal. Dari kritik Pak Yusuf terkait bangunan ini, tidak hanya dikritik, namun juga diberi beberapa solusi. Salah satunya yaitu modal nasional. Pada dasar pemerintah suntikan 36 BUMN sebesar 41,4 triliun. Dari contohnya itu ada pembalur Trans Sulawesi. Next. Dari banyaknya suntikan modal dari pemerintah pusat, masih dinilai masih kurang dalam koordinasi. Salah satu contohnya adalah dalam manajemen koordinasi dan dalam pelaksanaan proyek berskema KPBU. Dalam memberikan dukungan dari sektor swasta yang ingin masuk ke dalam proyek berskema ini, koordinasi antara kementerian dan lembaga itu cukup lemah. Karena dari sini kita bisa melihat dari Viability Gap Fund atau dukungan tunai infrastruktur dan juga availability payment, yaitu layanan ketersediaan, dikelola oleh Direktorat Jenderal yang berbeda, yaitu dari Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Oleh sebab itu, setelah memasuki tahun ketiga dari pemerintahan Jokowi dan JK pada masanya, yaitu pada bulan Oktober di tahun ketiga pemerintahan beliau, infrastruktur adalah salah satu poin yang sangat didorong pemerataannya oleh pemerintah. Oleh karena itu, dari Presiden Jokowi itu sendiri melakukan gebrakan dengan memangkas subsidi BBM dalam rencana anggaran dan mengalokasikannya pada sektor produktif seperti pembangunan dan juga revitalisasi infrastruktur yang ada di Indonesia. Mungkin sekian kritik yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, next. Baik, terima kasih teman-teman kelompok 1, yaitu dengan judul Policy Brief Mafia 2.0 Jalan Berubah di Kabupaten Malang. Jadi ini beririsan banget dengan Kota Malang juga. Dengan itu kemudian berdasarkan pembahasan di atas tadi dijelaskan bahwasanya ada rekomendasi kebijakan dan implikasi dapat kita rekomendasikan bahwasanya yang pertama pemantapan keterpaduan penanganan pengendalian banjir dan sektor lainnya berdasarkan keseimbangan tata air. Lalu yang kedua Bapak, kita akan mengusulkan bahwasanya pengoptimalan sistem yang ada, termasuk ada rehabilitasi atau pemeliharaan atau pengembangan dan pembaruan baru terhadap sebuah jalan tersebut. Lalu yang ketiga, adanya meningkatkan kapasitas kelembagaan, mengelola prasarana dan sarana drainase, serta peran masyarakat. Sehingga nanti tidak ada faktor X, yaitu faktor politik untuk menghambat sebuah perjalanan ini. Lalu selanjutnya, yang keempat adalah mendorong pemerintah, kabupaten atau kota dalam pengembangan sistem drainase yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Lalu selanjutnya, yang terakhir adalah pengembangan alternatif sumber pembiayaan, karena kita tahu bahwasanya hal ini menjadi sebuah
kendala untuk membangun sebuah jalan yang berlubang, bahwasanya ada pengaliran banjir dan juga drainase yang harus dibangun ulang ataupun direstrukturisasi tersebut. Mungkin rekomendasi dan implikasi yang bisa kita sampaikan pada kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pemaparan dari kelompok 1. Mohon maaf kepada Bapak Loh Mahfud, apakah ada tanggapan? Ya, terima kasih bahwa ada beberapa rekomendasi setelah proses analisa kemudian juga tinjau lapangan, kemudian ada beberapa rekomendasi. Tetapi begini, saudara-saudaraku, para mahasiswa, bahwa di dalam pembangunan ada diatur tentang aturan-aturan baku di dalam pengelolaan keuangan daerah. Jadi di dalam aturan pengelolaan keuangan daerah, anggaran yang sedemikian itu ada plotting anggaran. Ada plotting anggaran untuk pendidikan, itu yang sesuai dengan Undang-Undang 20% dari anggaran seluruhnya itu adalah untuk pendidikan. Kemudian juga kesehatan sudah 10%. Nah, ini lagi digodok juga untuk infrastruktur itu 30% atau berapa. Sehingga itu nanti menjadi satu landasan bagaimana memprioritaskan tentang pembangunan. Sehingga rekomendasi saudaraku nanti akan dilengkapi dengan, pasti akan diterima sebagai sebuah usulan ataupun pokok-pokok pikirannya terhadap pemerintah. Namun perlu diketahui bahwa pemerintah kota kabupaten di dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah masing-masing itu memiliki prinsip-prinsip sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Nah, dalam rekomendasi itu tadi secara spesifik memberikan sebuah fakta, memaparkan sebuah fakta bahwa beberapa jalan yang disampaikan itu adalah mendesak untuk dilakukan pembangunan. Karena benar apa yang disampaikan dari pemaparan tadi bahwa infrastruktur yang bagus akan sangat menopang, ada side effect positifnya yaitu tentang pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Itu. Jadi saudara-saudaraku, para mahasiswa yang saya hormati, terima kasih sekali lagi ada rekomendasi itu, dan tentu kita akan juga memberikan sebuah keterangan-keterangan bahwa dalam membangun menyerap anggaran dalam pembangunan di daerah itu tentu ada aturan-aturannya. Sekarang itu nggak bisa kayak begini, saudara-saudara. Begini, misalnya ya, kayak di Kota Malang. Kemarin kan sampai ada kritik kepada pemerintah ajurji, gitu ya. Bener ya. Halo? Masuk Halo? Pak. Halo? Ya, ada itu yang di tagline, ada di meme ajurji, karena ada jalan yang berlubang di mana-mana. Kemudian kenapa kok tidak langsung ditutup begitu kan? Ya pertanyaannya begitu toh. Kenapa kok nggak langsung ditutup misalnya gitu. Nah, ketika masa penganggaran masih proses persetujuan, misalnya proses persetujuan itu di bulan-bulan Januari Februari itu kan masih proses mempersiapkan perencanaan dan sebagainya. Ada berkas-berkas yang harus disetujui, harus berkas-berkas yang harus ditetapkan di situ. Nah, kemudian
birokrasi itu memberikan satu ruang bahwa bulan Maret, Juni, Juli itulah baru dimulai itu. Inilah kacaunya birokrasi kita yang memang harus diperbaiki gitu loh. Padahal Presiden Jokowi itu Januari itu sudah bisa ada realisasi atau pelaksanaan pembangunan, misalnya kayak drainase dan sebagainya. Kita juga mengkritik saudara-saudaraku para mahasiswa. Seringkali drainase justru dibangun di masa penghujan. Jalan dibangun di masa penghujan, Juni, Juli, Agustus, dan sebagainya. Itu sampai Desember ini kan tidak tepat dalam waktunya. Tetapi sistem atau siklus keuangan, birokrasi keuangan dalam rangka penyerapan anggaran itulah yang kemudian menyebabkan apa yang kita saat ini kita saksikan itu terjadi. Tapi saya rasa rekomendasi saudara-saudaraku para mahasiswa bagus dan bisa kita tidak lanjuti di forum-forum tertentu. Terima kasih. Halo. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin dari kelompok 1, apakah ada tanggapan dari apa yang barusan disampaikan oleh Bapak Lahu Mahfud? Terima kasih tanggapan dari Bapak Lahu Mahfud. Dari kelompok kami sudah cukup jelas. Maaf, dan Mas Arya Sandaya, mungkin ada tambahan dari saya maupun Mas Mujib. Bentar ya. Baik, jika ada tanggapan dipersilahkan. Baik, terima kasih. Waktunya moderator izin masuk. Pak, terkait dengan internalisasi dari DPRD sendiri, apakah sudah ada pembahasan terkait dengan rencana pembenahan jalan tersebut atau gimana, Pak? Terima kasih. Halo Bapak. Halo ya. Ada sudah ya. Dengar ya. Jadi APBD misalnya perencanaan begini deh. Jadi kayak ini sekarang. Permisi Bapak. Suaranya belum ada. Hilang lagi. Ada. Halo. Halo. Ada Bapak sudah. Halo ya, oke. Jadi jadi siklus ataupun apa namanya pembangun ini kita akan membahas gitu atau perubahan anggaran. Nah, di sana ada namanya RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Namanya RKPD. Nah, apa yang disampaikan oleh Mas siapa tadi? Yang barusan penanya adalah sudah semuanya itu sudah ada perencanaan di sana. Karena ada usulan-usulan dari masyarakat yang ditampung dengan reses, ada usulan dari komunitas, dari mahasiswa, itu juga disampaikan, terangkum di situ dan dimasukkan di dalam namanya Rencana Kerja Pemerintah Daerah selama 1 tahun. Nah, kenapa kemudian tidak terlaksana? Nah, itulah ada hal-hal yang kemudian bersifat insidentil. Misalnya kayak tiba-tiba jalan di sana banyak berlubang dan sebagainya. Maka sekarang itu ada sebetulnya dana untuk itu. Namanya dana PTT, belanja tidak terduga. Kayaknya dari hari ke hari bisa. Nah, di kasus Malang,
kemarin di mana itu kita sudah langsung tekankan kepada Pak Wali untuk memakai dana ataupun belanja tidak terduga di pos anggaran. Jadi itu, Mbak. Ya. Saya tidak membahas kabupaten ya, karena saya wilayahnya kota, di beberapa kota ya. Terima kasih. Apa dari kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan lagi? Kelompok 1, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, sudah cukup jelas Mbak Moderator. Mungkin terima kasih juga atas tanggapannya Pak Mahfud, sangat luar biasa juga. Saya kembalikan ke Moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya kepada kelompok 1 dan terima kasih kepada Bapak Loh Mahfud atas tanggapannya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan pemaparan policy brief dari kelompok 2. Halo kelompok 2, apakah sudah siap? Sudah. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kepada kelompok 2 dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati, Bapak Loh Mahfud selaku perwakilan DPRD Kota Malang Komisi B, dan yang saya hormati Bapak Rozikin MAP selaku Wakil Dekan 3. Perkenalkan, kami dari kelompok Ki Hajar Dewantoro yang akan membahas terkait dengan policy brief kelompok kami yang berjudul optimalisasi pembangunan tata kelola wilayah Pasar Induk Gadang. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Hana Zulfa, Linda Dwi, dan Anastasia Zaina. Ya. Baiklah, mungkin pembahasan yang pertama saya akan membahas terkait dengan ringkasan eksekutif policy brief kami yang seperti kita ketahui wilayah Malang memerlukan banyak perbaikan, salah satunya di wilayah Gadang, tepatnya di sekitar atas Induk Gadang, yang mana tata kelolanya masih berantakan. Hal ini terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama karena kurangnya revitalisasi pasar, yang kedua karena masyarakat yang mulai tidak tertib dengan memakan badan jalan untuk berjualan sehingga menyebabkan macet. Yang ketiga kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan, yang mana masih banyak sampah yang berserakan yang menimbulkan selokan tersumbat dan berpotensi menyebabkan banjir di masa penghujan. Kami mengangkat topik wilayah Pasar Induk Gadang ini dikarenakan beberapa hal, seperti yang pertama, lokasi wilayah Gadang yang sangat strategis dan memiliki peranan penting karena sebagai penghubung wilayah timur ke barat Kota Malang. Yang kedua, sebagai akses menuju Terminal Hamid Rusdi, yang mana jika tata kelola di Pasar Gadang masih belum optimal, maka akan berdampak juga pada Terminal Hamid Rusdi itu sendiri. Yang ketiga adalah Pasar Gadang sebagai pasar terbesar kedua setelah Pasar Besar Kota Malang, yang mana ada lebih dari 2.500 tempat usaha dan pedagang yang ada, sehingga membuat kita mengambil topik ini. Selanjutnya, pada bagian pendahuluan, seperti penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tata kelola Pasar Induk Gadang masih belum optimal. Pasalnya, pemerintah Kota Malang juga masih belum mengambil keputusan tegas terkait upaya revitalisasi pasar yang telah mangkrak bertahun-tahun. Upaya revitalisasi Pasar Induk Gadang ini sendiri sudah dirancang sejak tahun 2013 dan diharapkan akan selesai pada tahun 2016. Nyatanya hingga saat ini masih belum terrealisasikan. Hal ini menimbulkan berbagai persoalan seperti macet, banjir, dan lain-lain di sekitar pasar. Mengacu pada Perda nomor 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang tahun 2010 sampai 2030, pasal 50 ayat 1 yang berbunyi kegiatan perdagangan skala besar untuk jenis sayuran, ikan, dan sejenisnya tetap menggunakan Pasar Induk Gadang dan akan dikembangkan ke area X Terminal Gadang. Nyatanya hingga saat ini masih belum ada tindakan tegas untuk merealisasikannya.
Oleh karena itu, kami membuat policy brief ini untuk merekomendasikan kebijakan yang akan dijadikan acuan pemerintah dalam mengambil kebijakan. Selanjutnya, mengimat saha dan jumlah penduduk Malang dari 2018 hingga tahun 2020. Selanjutnya ada pula data kelola banyak penduduk di daerah Pasar Induk Gadang. Untuk slide selanjutnya mengenai deskripsi masalah, seperti yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, bahwasanya Pasar Gadang merupakan salah satu pasar terbesar yang ada di Kota Malang. Namun banyak sekali permasalahan yang hingga saat ini itu masih belum menemukan titik terang. Oleh karena itu, kelompok kami mengangkat 3 poin utama permasalahan yang terjadi di Pasar Gadang. Poin pertama, mengenai tata kelola Pasar Gadang itu sendiri. Tata kelola di wilayah Pasar Induk Gadang itu masih semrawut atau kurang baik sehingga membuat kurang efektif di wilayah tersebut. Akibat hal tersebut menyebabkan banyak sekali dari pedagang pasar itu melakukan adanya perbaikan. Nah, pedagang untuk berjualan pada tempat yang seharusnya. Padahal sudah ada peringatan dari KPK mengenai pembangunan Pasar Induk Gadang, namun sampai sekarang pembangunan belum kunjung dilakukan. Selanjutnya, pada poin permasalahan yang kedua, yaitu mengenai kemacetan di wilayah Pasar Induk Gadang yang masih terjadi, karena banyaknya kendaraan yang melakukan parkir liar dan pedagang yang memakan badan jalan hingga menyebabkan macet tersebut terjadi. Padahal jalan ini itu merupakan jalan serta merupakan akses terdekat yang menghubungkan wilayah timur ke barat Malang. Namun, dikarenakan para pedagang yang tak ingin berjualan di dalam pasar, menyebabkan kemacetan ini semakin menjadi-jadi. Selain itu, jalan di wilayah Pasar Induk Gadang juga banyak yang rusak. Untuk slide selanjutnya. Dan untuk poin permasalahan yang terakhir, yakni mengenai kurangnya drainase di wilayah tersebut dan banyaknya drainase yang tersumbat. Tumpukan sampah menyebabkan banjir ketika hujan melanda. Selain itu, masih banyak pedagang yang kurang menjaga kebersihan. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian dari pemerintah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai rekomendasi kebijakan. Baik, terima kasih waktunya. Rekomendasi terkait dengan yang pertama adanya perlunya revitalisasi di wilayah Pasar Induk Gadang sebagai salah satu bentuk pembaruan terhadap pasar, karena wilayah Pasar Induk Gadang memerlukan adanya perbaikan dan pembangunan tata kelola. Nah, ini ada rekomendasi terkait satu. Yang pertama, pemerintah harus mendesak pihak ketiga terkait dengan pembangunan yang telah mangkrak. Yang kedua, jika pihak masih tidak memberikan tanggapan, mungkin pemerintah bisa mengajak pihak lain untuk memberikan obat revitalisasi baru yang bisa dilakukan dengan bangun guna serah, bangun serah guna, dan bersama pemanfaatan lainnya. Bersama dengan perusahaan jasa untuk dari donatur yang nantinya diwujudkan dengan adanya logo perusahaan tersebut hasil kerjaan pengawasan terkait dengan pembangunan revitalisasi agar terjadi hal yang sama yang kayak tahun sebelum-sebelumnya, yaitu dari investor itu lupa dalam pengusahaannya. Baik, terima kasih teman. Terkait pembersihan pasar secara rutin dan lalu dalam kasus TPA ini, pemerintah dapat membuat kebijakan terkait pengangkutan membersihkan sistem drainase agar tidak tersumbat. Lalu selanjutnya kita akan merekomendasikan bahwasanya penyediaan tempat yang luas dan strategis di Gadang. Karena dengan adanya hal tersebut, para pembeli dan pedagang dapat memarkirkan kendaraannya di tempat parkir tersebut dan tidak lagi memarkir kendaraan di tepi jalan. Lalu keempat, perlu adanya penertiban yang tertib untuk berjalan di dalam pasar. Karena dengan hal tersebut akan dapat mengurangi kemacetan yang ada di sekitar wilayah pasar. Selain itu, Bapak, para pembeli itu juga wajib ditertibkan untuk memarkir kendaraannya di tempat parkir yang telah disediakan, sehingga membutuhkan pihak pengamanan pasar yang kondusif. Lalu selanjutnya, rekomendasi yaitu pembangunan jalan yang kokoh di wilayah Gadang, karena kita rasa jalan di wilayah Gadang merupakan jalan utama penghubung
Kota Malang Barat ke Kota Malang Timur, yang tentunya perlu adanya perhatian dari pemerintah sehingga kedepannya aksesibilitas dan mobilitas di jalan tersebut dapat lebih lancar dan kondusif. Lalu terakhir untuk kita rekomendasikan atau kita usulkan yaitu membuka peluang dan kemudahan bagi pihak swasta maupun investor guna untuk membiayai pembangunan di wilayah Gadang agar pembangunan dapat lebih cepat terlaksana. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan tentang rekomendasi kebijakan terkait optimalisasi pembangunan tata kelola wilayah Pasar Induk Gadang. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2 atas pemaparannya. Mohon maaf kepada Bapak, apakah ada tanggapan? Ya, ini informasi aja ya. Bisa diterima? Halo? 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 Bisa diterima ya? Bisa ditangkap suara saya? Bisa, Bapak. Oke. Ya. Jadi gini, seluruh rekomendasi itu saya kasih informasi bahwa itu kan tertuju kepada pemerintah Kota Malang. Pemerintah Kota Malang sejak tanggal 12 Juni 2013 sudah mengambil sebuah perjanjian ya dengan PT Patra Berkah Idkoni namanya. Artinya seluruh tanggung jawab pengelolaan dan pembangunan Pasar Gadang itu ada di bawah tanggung jawab Berkah Idkoni. Namun secara umum rekomendasi itu bisa dilakukan, bisa disampaikan kepada pemerintah Kota Malang karena secara umum masih di bawah tanggung jawab pemerintah Kota Malang, terutama masalah jalan ya, jalan yang macet. Tapi drainase tentang ketertiban pasar, pembangunan pasar dan sebagainya itu pertanggal di dalam tanggung jawab PT Patra Berkah Idkoni. Sehingga ketika pemerintah Kota Malang itu membangun misalnya, menertibkan dalam artian membangun tadi itu yang meluber itu kemudian dibangun oleh pemerintah akan salah. Karena apa? Pemerintah sejak tanggal 12 Juni 2013 itu sudah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga namanya PT Patra Berkah Idkoni. Namun kemudian bagaimana ketika PT Patra Berkah Idkoni itu menterlantarkan Pasar Gadang selama 13 tahun. Nah, di situ juga para mahasiswa bisa memberikan rekomendasi kepada PT ini. Jadi PT Patra Berkah Idkoni itu mendesak agar supaya Pasar Gadang yang sudah ditandatangani perjanjiannya dengan pemerintah Kota Malang itu segera direalisasikan. Kemudian merupakan informasi juga bahwa ternyata PT PB ini, Patra Berkah Idkoni ini banyak melakukan kesalahan-kesalahan juga. Artinya belum menyelesaikan pembayaran kontribusi sebesar 4,9 miliar dan sebagainya. Ini dalam perjalanannya PT ini AB. Oleh karena itu ada rekomendasi dari BPK. Nah, sampai keluar ini rekomendasi dari BPK bahwa sampai pada kita hasil rapat itu untuk memutus hubungan. Maka kalau saya usulkan rekomendasi saudara-saudaraku bisa ditambah itu. Selain itu kemudian ada tadi dari Kotsuga KPK, tapi ada rekomendasi dari BPK yang juga disuarakan oleh mahasiswa yang itu disodorkan kepada
pemerintah Kota Malang. Gitu. Nah nanti kalau bahan ini kalau memang misalnya masih bersifat draft, nanti tak kasihkan slide-ku ini untuk ditambahkan sebagai analisa, kemudian menjadi rekomendasi, dan itu nanti akan diberikan kepada Ketua DPRD, kemudian juga dinas terkait, kemudian juga kepada Wali Kota Malang. Nah, itu akan keren rekomendasinya apa saudara-saudara pada kali ini. Ya, nanti tak kasihkan bahannya ya, Kang Papa. Untuk melengkapi rekomendasinya supaya tidak datar, tapi itu menjadi sesuatu yang bisa kita jadikan instrumen bahwa ada desakan juga dari mahasiswa tentang pasar. Jadi itu terima kasih ya, saya tambahkan itu. Bapak, berarti pembangunan dan pengelolaan sudah ditanggung oleh PT karena sudah ada perjanjian ya Bapak? Iya betul. Baik, dari kelompok 2, apakah ada tanggapan atas apa yang telah disampaikan oleh Bapak Mahfud? Baik, terima kasih atas tanggapan dari Bapak Lok Mahfud. Izin masuk Bapak. Terkait dengan pasar gadang tadi, maka dari pemerintah Kota Malang itu bagaimana pengawasan dari pemerintah Kota Malang kok bisa dari PT itu tidak melaksanakan perjanjian yang sudah ditetapkan tersebut? Ada unsur dalam politik. Ya. Jadi kita sekarang ini Komisi B, komisi terkait, maksud saya sekarang ini melakukan langkah komunikasi dan langkah penekanan intervensi untuk segera PT PBI itu melaksanakan perjanjian itu. Kalau tidak, kita deadline untuk kita putus hubungannya. Jadi itu aja, kita secara politis akan melakukan semacam penekanan, jadi penetrasi kepada mereka. Ya, itu. Itu slide saya sudah tadi kirimkan ke Mas Rehan. Baik, terima kasih Pak. Baik Bapak, terima kasih kepada kelompok 2 atas pemaparannya dan terima kasih kepada Bapak atas tanggapannya. Acara selanjutnya adalah pembacaan kesimpulan dan harapan oleh Ketua Rombongan. Kepada Saudara Raihan Sani dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bahwasanya tadi juga sudah dijelaskan oleh Bapak Mahfud terkait organisasi dan juga menerima bahwasanya upaya penyelesaian pasar di Kota Malang memang jadi fokus kita, Bapak G. Ada pasar besar dan perjanjian terkait pasar besar tersebut tentunya juga berkaitan erat dengan gadang dan juga fakta perihal pasar besar ini. Yang pertama ada terjadi kebakaran sebanyak 3 kali terakhir pada bulan Mei 2016. Lalu ada juga pasar Blibeng, fakta perihal pasar Blibeng. Lalu yang paling penting adalah pasar induk gadang yang kita ajukan pada pagi yang berbahagia ini. Perjanjian kerjasama antara pemerintah Kota Malang dengan PT Patra Berkah Itoni. Tentunya fakta perihal ini mengungkapkan pemerintah mengadakan pertemuan dengan PT Patra Berkah Itoni dan juga lanjut akan menjadi adendum tersebut. Lalu adanya adendum BKS menambahkan klausul pemerintah Kota Malang dan memindahkan pedagang. Lalu selanjutnya bahwasanya bersama-sama optimis untuk Kota Malang dengan sangat baik dengan visinya dan di tema tahun 108 ini yaitu kolaborasi, akselerasi bangkit bersama. Kita sama-sama berdoa saja untuk segera terrealisasi
dan bisa menjadi kota yang lebih makmur dan lebih sejahtera bersama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tadi juga sudah dijelaskan. Terima kasih untuk kelompok yang sudah memaparkan, yang sangat baik. Dan jangan lupa untuk selalu mengawal audiensi ini, polisi yang kita usulkan hingga mungkin itu yang disampaikan. Terima kasih untuk Baik, terima kasih kepada Saudara Raihan Sani atas penyampaiannya. Terima kasih kepada Bapak Loh Mahfud SS selaku perwakilan DPRD Kota Malang Komisi B, Ketua Fraksi Damai Demokrasi Indonesia yang bersedia hadir. Baik, sebagai bentuk apresiasi kami kepada Bapak Loh Mahfud yang sangat luar biasa, kami mengundang Saudara Ahmad Findi selaku Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi 2022 atau yang mewakili untuk memberikan sedikit kenang-kenangan kepada Bapak Loh Mahfud yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Kepada Saudara Ahmad Findi dipersilahkan. Baik, mungkin Saudara Fidi Radian mungkin ada kendala jaringan. Mungkin saya izin mewakili tentang sertifikat ini yang kita tujukan kepada DPRD Kota Malang dalam acara hearing Kena Mafia 2.0 dengan tema sumbangsi intelektualitas mahasiswa terhadap permasalahan di Kota Malang melalui policy brief pada tertera tanggal 14 Juni 2022. Saya ucapkan terima kasih kembali. Terima kasih Bapak untuk sudah berkenan dan hadir. Baik, selanjutnya sertifikat selanjutnya yaitu ada sertifikat Ketua Fraksi Damai Demokrasi Indonesia DPRD Kota Malang, yaitu Bapak, saya sampaikan secara simbolis sertifikat. Terima kasih Bapak sudah berhadir di acara ini. Terima kasih. Untuk selanjutnya yang kita secara simboliskan adalah penyerahan apa? Dramata. Oke. Kemarin juga perlu diketahui, kemarin kita berdialog juga pagi ya Bapak jam 9 untuk menemui Bapak untuk secara simbolis dan berdiskusi tentang permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Malang. Dan ini ada penyerahan sertifikat. Bisa mungkin teman-teman operator bisa didokumentasikan terlebih dahulu. Mungkin bisa dokumentasi terlebih dahulu Bapak. Mungkin saya hitung 3, 2, 1. Oke, selanjutnya teman-teman panitia adalah penyerahan apa? Selanjutnya adalah penyerahan sertifikat lagi yang asli untuk Bapak Loh Mahfud. Selanjutnya mungkin bisa didokumentasikan terlebih dahulu Bapak Loh Mahfud, bisa mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Oke, mungkin saya hitung 3, 2, 1. Oke lagi 3, 2, 1. Satu lagi. Oke, mungkin selanjutnya ada penyerahan cenderamata dari kita atau titipan dari pihak fakultas. Ini ada cenderamata. Mungkin bisa didokumentasikan terlebih dahulu Bapak Loh Mahfud. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, mungkin ini mohon diterima Bapak tentang cenderamata dari pihak fakultas. Untuk selanjutnya yaitu penyerahan policy brief yang kita buat atau kita print juga menjadi sebuah poster sehingga nantinya Bapak bisa membaca dan juga bisa mempertimbangkan ini di dalam forum-forum tertentu terkait maupun dalam peluang. Mungkin bisa diterima Bapak secara simbolis, mungkin saya dokumentasikan terlebih dahulu. 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Baik, sekali lagi terima kasih untuk penyerahan policy brief. Teman-teman operator bisa langsung penyerahan selanjutnya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Loh Mahfud SS yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara audiensi hearing DPRD Kota Malang pada pagi hingga siang hari ini.
Sebelumnya, dipersilakan kepada seluruh peserta untuk dapat mengisi link presensi yang telah dikirim oleh panitia melalui room chat Zoom. Sambil menunggu para peserta hearing mengisi link presensi, kita akan melakukan sesi dokumentasi bersama terlebih dahulu. Kepada panitia yang bertugas, bisa dibantu untuk melakukan screenshot. Baik, foto akan saya pimpin dari slide 1 dalam hitungan ketiga. 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Baik, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir, dan saya selaku pemandu acara hearing, beserta mewakili panitia yang bertugas, meminta maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan. Akhir kata, saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di audiensi hearing offline DPRD Jawa Timur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Lo Mahfud. Ya terus. Terima kasih Bapak. Pada seluruh peserta dapat meninggalkan untuk Zoom. Terima kasih.